Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini membahas konsep dasar mekanika statis tertentu. Suatu struktur dapat diselesaikan dengan cara mekanika statis tertentu apabila dapat diselesaikan dengan ketiga persamaan keseimbangan ini. Yang mana sigma H merupakan sigma gaya horizontal harus sama dengan 0, sigma V, sigma gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Apabila suatu struktur tidak dapat diselesaikan dengan ketiga persamaan ini, maka struktur tersebut harus diselesaikan dengan metode statis tertentu. Dalam mekanika, terdapat beberapa jenis peletakan atau tumpuan. Yang pertama, tumpuan sendi. Kemudian yang kedua, tumpuan roll. Selanjutnya, tumpuan jepit. Pada tumpuan sendi, terdapat reaksi peletakan pada arah vertikal dan arah horizontal, sehingga sigma V tidak sama dengan 0, sigma H tidak sama dengan 0. Untuk momen sama dengan 0. Pada tumpuan roll terdapat reaksi pada arah vertikal, sehingga sigma V tidak sama dengan 0, namun untuk sigma H sama dengan 0 dan momen sama dengan 0. Pada tumpuan jepit, baik untuk gaya reaksi vertikal, dan horizontal, dan momen tidak sama dengan 0. Artinya nilai V, nilai H, dan nilai momen itu ada. Selanjutnya untuk ketentuan tanda, dalam perhitungan reaksi tumpuan, gaya-gaya yang searah jarum jam atau putarannya searah jarum jam bertanda positif. Sebaliknya untuk gaya yang berlawanan jarum jam bertanda negatif. Pada perhitungan momen, untuk gaya yang ke atas bertanda positif, sebaliknya arah gaya yang ke bawah bertanda negatif. Pada gaya normal, untuk gaya tarik bertanda positif dan gaya tekan bertanda negatif. Untuk menggambar bidang momen, pengaruh beban merata, maka momen akan berbentuk parabola seperti ini. Kemudian akibat beban terpusat akan membentuk garis lurus seperti ini. Selanjutnya untuk beban segitiga akan berbentuk parabola. Kemudian untuk tanda yang berada di bawah ini bertanda positif, momen positif, sedangkan yang berada di atas garis merupakan momen negatif. Selanjutnya untuk gambar gaya lintang, akibat beban merata akan berbentuk segitiga seperti ini, berbentuk segitiga. Selanjutnya untuk beban terpusat akan berbentuk segi empat. Kemudian untuk beban segitiga akan berbentuk parabola. Untuk tanda, berbeda dengan momen, yang berada di atas ini bertanda positif, sedangkan berada di bawah ini akan bertanda negatif. Momen merupakan gaya dikalikan jarak tegak lurus. Sebagai contoh, perhatikan vektor gaya P dan titik A. Apabila kita menghitung momen di titik A akibat gaya P, maka jarak yang digunakan adalah jarak A1. Karena ini jarak tegak lurus membentuk sudut 90. Jadi digunakan P dikalikan jarak A1. Untuk gambar berikut, vektor gaya R yang melalui titik B, maka momen di titik B akibat vektor gaya R itu sama dengan 0, karena gaya R melalui titik B. Atau dapat dikatakan gaya R tidak mempunyai jarak terhadap titik B. Ingat dalam penggambaran gaya, prinsipnya gaya itu kita bisa pindahkan asalkan masih dalam satu garis kerja. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal beban terpusat. Sebuah gelagar AB menerima beban terpusat P sebesar 2,5 ton di titik C. AC berjarak 2 meter, kemudian CB berjarak 3 meter. Yang mana tumpuan A merupakan tumpuan sendi, kemudian tumpuan B merupakan tumpuan roll. Pertanyaannya adalah hitung dan gambar bidang momen dan gaya lintang. Pada langkah pertama kita akan menghitung reaksi tumpuan di titik A atau RAV. Nah, untuk menghitung atau mendapatkan nilai reaksi
vertikal di titik A, kita akan menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Sebelumnya perlu kita asumsikan dulu arah RAV dan RBV. Misalkan untuk RAV kita asumsikan ke atas arahnya, kemudian untuk RBV kita asumsikan ke bawah. Dalam perhitungan nanti, apabila hasil hitungannya bertanda positif, maka arah pemisalannya sudah tepat, tetapi apabila bertanda negatif, maka arahnya dibalik. Perhatikan contoh berikut, sigma momen di titik B sama dengan 0, titik B sebagai titik poros atau acuan, terdapat gaya RAV terhadap titik B akan berputar secara jarum jam sehingga bertanda positif. Dikalikan dengan jarak A terhadap titik B sejarak 5 meter. Kemudian terdapat gaya P terhadap titik B akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. P dikalikan 3 meter. Apabila ini diselesaikan, maka kita akan dapatkan nilai RAV sama dengan 1,5 ton bernilai positif. Dengan demikian, arah pemisalan RAV ke atas ini sudah tepat. Apabila hasil di sini negatif, maka arahnya kita balik ke arah bawah. Selanjutnya, langkah kedua kita menghitung reaksi tumpuan di titik B atau RBV. Nah, untuk mendapatkan RBV, maka kita gunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi titik A sebagai titik acuan. Di titik A sebagai acuan ada gaya RBV. RBV terhadap titik A akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif. Demikian pula untuk gaya P terhadap titik A, dia akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif. P dikalikan 2. Nah, apabila ini kita hitung, kita akan dapatkan RBV sama dengan min 1 ton bertanda negatif. Karena tandanya negatif, maka arah RBV yang ke bawah kita harus balik ke arah atas, seperti ini. Kita akan dapatkan RBV yang ke atas. Perhatikan di sini, pada struktur ini gaya P bekerja ke arah bawah. Oleh karena itu, reaksi di titik A dan titik B pastinya itu semuanya ke atas. Di sini RAH tidak ada karena beban P bekerja tegak lurus terhadap gelagar AB. RAH muncul apabila terdapat gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap batang AB. Selanjutnya kita lakukan kontrol gaya pada langkah ketiga, sigma V sama dengan 0. Gaya ke atas bertanda positif, gaya yang ke bawah bertanda negatif. RAV, arah yang ke atas, 1,5 ditambah dengan 1, RBV, dikurangi dengan 2,5. Kita dapatkan nilainya sama dengan 0, sehingga perhitungan reaksi peletakan di titik A dan titik B sudah tepat. Pada langkah ketiga, kita akan menghitung momen. Pada penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa momen di tumpuan sendi dan tumpuan roll itu sama dengan 0. Kita akan buktikan, perhatikan di sini, momen di titik A, momen adalah gaya dikalikan jarak. Untuk menghitung momen, gaya yang ke atas bertanda positif, gaya yang ke bawah bertanda negatif. Momen di titik A ada gaya P arahnya ke bawah sehingga bertanda negatif. Dikalikan 2, kemudian RBV arahnya ke atas bertanda positif. Apabila kita hitung, momen di titik A sama dengan 0. Selanjutnya, di titik B atau tumpuan roll, momen sama dengan 0 karena merupakan tumpuan roll. Bisa dibuktikan. Perhatikan di sini ada gaya P. Gaya P arahnya ke bawah, jaraknya 3 meter. Min P dikalikan 3, kemudian ada RAV ke atas bertanda positif, dikalikan dengan jarak AB sebesar 5. Nah, apabila ini dihitung, maka kita akan dapatkan momen di titik B sama dengan 0. Untuk kasus-kasus seperti ini gelagar sederhana, tumpuan sendi roll, maka tidak perlu kita buktikan lagi momen di tumpuan. Kita sudah pasti akan dapatkan momen di tumpuan sendi atau tumpuan roll sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung momen di titik C. Kita bisa menghitung dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Untuk momen di titik C dilihat dari arah kiri, maka di sebelah kiri ada gaya RAV.
RAV arahnya ke atas sehingga bertanda positif. Min 1,5 dikalikan jarak 2, maka kita akan dapatkan momen di titik C sebesar 3 ton meter. Selanjutnya, apabila dihitung dari sebelah kanan, titik C, maka ada gaya RBV. RBV arahnya ke atas sehingga bertanda positif. 1 dikalikan jarak 3 meter, kita akan dapatkan hasil momen di titik C sama dengan 3 ton meter. Jadi perhitungan ini sama. Jadi dalam perhitungan cukup kita gunakan salah satu saja, apakah kita melihat dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Selanjutnya, pada langkah kelima kita akan menghitung gaya lintang. Gaya lintang di titik A itu sama dengan RAV sebesar 1,5 ton. Arahnya ke atas sehingga bertanda positif. Untuk DC sebelah kiri itu sama dengan DA 1,5 ton. Kemudian DC di sebelah kanan itu DC kiri dikurangi dengan P. Kenapa min? Karena arah gaya P itu ke bawah. Sehingga DC kanan kita dapatkan min 1 ton untuk gaya lintangnya. Selanjutnya DB kiri itu sama dengan DC kanan min 1 ton. Kemudian untuk DB kanan kita jumlahkan DC kiri tambah dengan RBV. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Harus kita pastikan bahwa hasil akhir ini harus sama dengan 0. Apabila tidak sama dengan 0, silakan dicek ulang perhitungan di atas. Atau perhitungan yang kita buat harus dicek lagi. Selanjutnya pada langkah ke-6 kita akan menggambar bidang momen dan gaya lintang. Pada titik A dan titik B untuk momen itu sama dengan 0. Sedangkan untuk momen di titik C ini sama dengan 3 ton meter berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Untuk menggambar gaya lintang, karena bebannya ini berupa beban terpusat, gambarnya berupa segi 4. Perhatikan, pertama kita melihat RAV, ini 1,5 ton ke arah atas, 1,5 ton. Kemudian, di sini di titik C ada gaya P sebesar 2,5 ton ke arah bawah. 2,5 ton ke arah bawah. Selanjutnya, di titik B ada RBV 1 ton ke arah atas, sehingga menutup kembali di titik sini. Kemudian perhatikan juga untuk tanda momen. Momen di sini momen bertanda positif, gaya lintang di atas ini bertanda positif dan di bawah akan bertanda negatif. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.